mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Langgali melapor bahwa kematian Ratna Lumbini sebenarnya bukan akibat perbuatan Risang Janaka, melainkan karena ulah Griwa, salah seorang anak buahnya sendiri. Griwa lalu dipanggil. Semula dia dibawa dalam keadaan tangan terikat. Namun Bu Sutarai justru menyuruh Langgali melepaskan ikatan itu. Dengan wajah merah padam, Bu Sutarai menatap wajah Griwa yang berdiri dengan tubuh gemetaran. Griwa. Ya, Tuan Busu. Kau tahu apa kesalahanmu? Ampun, Tuan Busu. Hamba tidak sengaja melakukannya. Kamu sudah hutang nyawa padaku. Dasar pendekar goblok. Sekarang kamu harus tahu hukuman apa yang paling sepadan untuk menebus kesalahanmu itu. Bunuh saja dia, Kakang Tare. Bunuh dia. Diam, Nyai, diam. Kamu duduk saja di situ. Jangan ikut campur urusan laki-laki, ha? Ratna Lumbini juga anakku. Aku berhak menentukan hukuman yang setimpal untuk orang itu. Bunuh saja dia. Kalau Kakang Tare tidak mau, aku sanggup membunuhnya. Diam, Nyai, diam. Aku mampu membuat keputusan yang adil untuk menyelesaikan perkara orang ini. Tapi kamu diam dulu. Duduk saja di situ. Lihat apa yang akan kulakukan. Akhirnya Nyai Busu mengalah. Dia kembali duduk. Sementara itu diam-diam Bu Sutarai melolos keris. Melihat keris terhunus, Griwa jadi geragapan. Jangan, Tuan Busu. Jangan bunuh hamba, Tuan Busu. Hamba benar-benar tidak sengaja. Ampunilah hamba, Tuan Busu. Hei, jangan lari. Tangkap dia, tangkap. Ayo. Rupanya Griwa tidak mampu mengatasi ketakutannya. Dia berusaha kabur. Langgali segera bertindak. Griwa dikejar beberapa orang pendekar. Griwa tidak bisa lagi lari kemana-mana, hanya berputar-putar di halaman di depan ruangan pendopo. Akhirnya Griwa bisa kembali ditangkap. Dua orang pendekar meringkus tangannya ke belakang. Dasar pendekar goblok! Mau lari kemana kau, ha? Mau lari kemana? Tolong, Kakang Langgali. Tolong jelaskan pada Tuan Busu. Aku tidak bersalah. Aku tidak sengaja. Mengapa kamu tidak terima saja apa yang seharusnya menjadi bagianmu, Griwa? Semua ini karena kesalahanmu sendiri, kan? Kecerobohanmu sendiri. Siapa yang menyuruh kamu melepaskan anak panah? Bahkan aku sudah berulang kali ngomong. Jangan ada yang bertindak sebelum aku memberikan perintah. Pendekar yang lain, teman-temanmu, semuanya nurut apa yang aku perintahkan. Tidak ada mereka yang berlaku ceroboh sepertimu. Nah, sekarang kau harus menyadari kesalahanmu dan harus mampu menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan Tuan Bu Sutarai. Tapi Kakang, apakah Tuan Busu akan membunuhku, Kang? Untuk masalah membunuh, aku tidak tahu. Semua tergantung Tuan Busu. Beliaulah yang akan menjatuhkan hukuman secara pribadi untukmu. Sudahlah. Kau ini kan seorang pendekar. Kau sudah terbiasa menikmati bayaran karena hasil kerjamu. Sekarang, kau juga harus bisa menerima hukuman akibat kecerobohanmu itu. Bagus. Pegang dia. Jangan sampai lepas. Ayo, pegang. Ya. Pegang kuat-kuat. Ya, jangan sampai lepas. Ya begitu. Ya. Diam kau. Jadi kamu bermaksud kabur? Kamu mau menghindari hukuman?
Kamu tidak berani bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri? Pendekar macam apa kamu, Griwa? Kamu hanya senang terima duit, tapi tidak berani menanggung akibat dari perbuatanmu. Oh, ampun Tuan Busu, ampun. Dengar. Aku tidak keberatan memberimu ampun. Tapi rasa keadilan harus ditegakkan. Dan hukuman harus dijatuhkan tanpa pandang bulu, ngerti? Apakah Tuan Busu akan membunuh hamba? Kenapa kamu takut mati? Ampun Tuan Busu, jangan bunuh hamba Tuan Busu. Hamba masih mempunyai anak kecil. Kalau sampai hamba mati, bagaimana dengan anak-anak hamba? Tentu mereka akan terlantar. Kamu bisa ngomong begitu dengan enak. Lalu bagaimana dengan Ratna Lumbini anakku? Dia anak kami satu-satunya, tahu? Putri kami satu-satunya. Dan tiba-tiba saja dia kamu renggut nyawanya. Kamu pisahkan Ratna Lumbini dengan orang tuanya. Dengan kejam lagi. Dengan sebatang anak panah di punggungnya. Apakah kami tinggal diam? Hamba tidak sengaja. Sengaja maupun tidak sengaja itu sama saja. Cukup. Kamu tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Sekarang renungkan perbuatanmu, Griwa. Beginilah nasib seorang pendekar ceroboh, goblok. Kalau kamu tidak ceroboh, Ratna Lumbini pasti masih hidup sampai sekarang. Dan kamu tidak perlu mendapat hukuman dariku. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan sekarang kamu harus menanggung akibat dari kecerobohanmu itu. Ya! Tubuh Griwa tersentak hebat. Matanya mendelik ketika ujung keris busuk tarai menembus bagian jantungnya. Pendekar bayaran itu hanya mengejat sebentar, kemudian tampak seperti tersedak, dan akhirnya kepalanya jatuh terkulai. Nyawa pun terbang dari tubuhnya. Hanya sampai di situ riwayat pendekar bayaran yang bernama Griwa. Busu Tarai tersenyum dingin, mengejek sambil menghapus darah yang mengotori kerisnya dengan ujung kain. Kemudian ia mendengus kecil. Cepat. Seret dia keluar, cepat. Kamu Langgali? Ya Tuanku Busu. Cari Risang Janaka sampai ketemu. Kamu boleh membawa teman-temanmu pendekar. Berapa saja jumlahnya. Bagiku, yang terpenting adalah Risang Janaka. Ayo, cari dia. Tangkap dalam keadaan hidup. Tapi kalau misalnya dia memberikan perlawanan, kamu kuberi wewenang untuk membinasakannya. Baik Tuanku Busu. Awas Langgali. Jangan sekali-kali kamu berani kembali ke rumahku tanpa si Jahanam itu. Ngerti? Iya Tuanku Busu. Sementara itu, rombongan Gunadarma sudah hampir memasuki wilayah tapal batas kota Raja Mataram. Batu besar duduk dengan penuh wibawa di atas gerobak. Para pekerja berkerumun di sekitar gerobak, berusaha mendorong gerobak yang rodanya terperosok ke dalam lubang jalanan. 12 ekor sapi tampaknya sudah tidak berdaya lagi. Sekalipun dicambuk, mereka sepertinya tidak akan mampu lagi mengangkat roda gerobak di belakangnya. Jalan! Ayo jalan! Ki Umbul. Sudah toh, jangan dicambuki terus. Mereka juga kan bisa sakit kalau dicambuk. Seperti orang punya perasaan.
sama-sama makhluk ciptaan dewa. Sekarang kita coba dorong lagi rame-rame ya. Ayo, berikan Aba-Aba. Oh ya, sedulur-sedulur, ayo. Itu. Prajurit-prajurit Mataram itu. Bantu mendorong gerobak semuanya. Ayo. Kita dorong beramai-ramai. Aku hitung 3 kali ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, dorong. Ya, terus dorong. Ya, dorong. Tunggu dulu, istirahat dulu. Ambil napas dulu. Nah, tunggu ya. Wah, ini nih. Kalau sudah, ayo. Sekarang kita coba sekali lagi ya. Kerahkan seluruh tenagamu. Masa kita sudah jauh-jauh sampai kemari malah mogok di jalanan. Ayo, aku hitung lagi ya. 1, 2, 3, dorong. Ya, dorong lagi. Ayo terus, lebih kuat. Dorong lebih kuat. Ayo, dorong ya, bagus. Ya terus, dorong. Terus, ya bagus. Ya, rodanya sudah keluar. Terus dorong. Bagus. Ya, bagus. Ya. Bisa toh? Wah, berhasil. Kita bisa. Berhasil. Wah, sudah jauh sekali kita berjalan, Kakang Janaka. Sudah sampai di mana ini? Wah, ketemu hutan lagi kita, Kang. Kamu mau istirahat lagi? Kakang, sudah capek juga? Ayo kalau mau istirahat. Tapi sebenarnya kita mau kemana, Kang Janaka? Tujuan kita mau kemana? Kita tidak mempunyai tujuan yang pasti.
Kita berjalan hanya menuruti perasaan hati. Susah kalau begitu, Kang. Orang berjalan harus punya tujuan. Orang berpergian juga harus punya tujuan. Apa mau ke pasar, mau pulang kampung, mau nonton pasar malam di kota besar, apa mau apa, harus ada tujuannya. Benar itu tujuannya. Kita harus mencari ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau mau mencari ketenangan pikiran dan hati, ya tidak usah berjalan-jalan jauh, Kang. Duduk-duduk saja di sini sambil merenung. Nanti lama-lama hati akan tenang sendiri. Apa, Kang? Kamu lihat tidak? Itu di bawah pohon itu apa? Di bawah pohon? Yang mana, Kang? Sini. Kepalamu sebelah sini. Nah. Ikuti tunjukku. Sudah lihat belum? Belum. Sini, sebelah sini. Coba ikuti tunjukku. Nah, sudah lihat belum? Yang merah-merah itu ya, Kang? Bukan. Kok yang merah-merah? Itu loh, yang dekat akar-akar pohon itu. Oh, itu. Yang bergerak-gerak, yang meringis-ringis seperti monyet. Ya, itu memang monyet temanmu. Bukan, di samping kirinya. Oh, itu. Sudah lihat sekarang. Apa itu ya? Kok seperti orang, tapi kok diam saja? Mungkin arca batu, Kang. Ya, seperti arca batu. Ayo, mari kita lihat lebih dekat. Ayo. Risang Janaka melangkah lebih dekat. Gandu berjingkat-jingkat menghampiri sebatang pohon ara yang rindang. Dengan hati-hati, dia mengamati sosok mirip manusia yang duduk terpekur bersila. Orang, Kang. Dia orang, bukan arca batu. Tadi matanya mengerdip. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah manusia yang ditemukan mereka? Saudara pendengar, silahkan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam kisah Cundrik Mataram. Sampai jumpa.